Kita nih udah 1 bulan lebih, bayangin nih. Apabila kita bisa mengajak 9 orang, ada free 1 orang. Pesawatnya Emirates, kemudian ada cashback 2 juta, 500, dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini tidak diberangkatkan, sama sekali tidak diberangkatkan. Bahkan ada yang meninggal ya Bu ya, menghadapi masalah ini. Iya, depresi ya. Depresi, jual rumah, cek-cek apa itu jual rumah semua. Sedih, saya aja sedih. Yang ini kan bukan nipu sekali aja, udah sering berkali-kali nipu. Karena dia ganti nama, jadi kita nggak tahu nama aslinya kan Mahfud, tapi ke kita itu namanya Abi. Saudara, kasus penipuan travel umroh kembali terjadi. Kali ini seorang residivis penipuan umroh menipu ratusan korban jemaah haji. Kerugian yang diderita para korban pun tak tanggung-tanggung, ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Pak Haji. Mahfud beserta dengan komplotannya hanya tertunduk ketika ditampilkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Mahfud, salah satu tersangka kasus penipuan travel umroh PT Naila Syafah Wisata Mandiri, adalah residivis di kasus yang sama. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Mahfud mengganti namanya. Dengan nama yang baru ini, tersangka membuka 316 cabang travel umroh di seluruh Indonesia, namun hanya 48 cabang yang memiliki izin. Tersangka juga menawarkan pada pemilik cabang janji atau hadiah agar tiap cabang membawa banyak pendaftar. Tersangka ini yang notabene residivis ini dia pintar, dia membuka cabang di seluruh Indonesia sejumlah 316 cabang yang berizin hanya 48. Kemudian disampaikan pada cabang-cabang ini apabila bisa merekrut 900 jamaah masing-masing cabang ini, maka akan diberikan mobil operasional Innova dan juga dana operasional 250 juta. Agar tidak ketahuan bahwa yang bersangkutan ini dulu pernah melakukan modus yang sama ataupun residivis, ya, yang bersangkutan mengganti namanya, yaitu Mahfud Abdullah menjadi Abi Hafiz Al-Maqdizi. Kerugian akibat penipuan ini pun tidak main-main, mencapai 100 miliar rupiah. Modus yang digunakan beragam, salah satunya menawarkan 1 tiket gratis bagi pendaftar yang bisa membawa 9 calon jemaah lain untuk berangkat. Salah satu korban yang tertipu mengaku sudah mengeluarkan uang hampir 400 juta rupiah. Sementara yang didapat korban hanyalah koper umroh, namun tidak kunjung diberangkatkan. Perjanjiannya itu 9 jamaah, free 1 jamaah. Diberangkatkan tanggal 28 Oktober 2022, tapi hingga saat ini tidak diberangkatkan dan dijanjiin terus-menerus dijanjikan. Itu sejak Oktober tahun kemarin? Oktober. Itu berapa nilai yang dikeluarkan di setiap jamaahnya? 1 jamaahnya 38 juta. Langganan saya. Langganan saya menawarkan kalau yang punya travel ini kakaknya, kakak iparnya, amanah. Tenang aja, ini amanah. Tapi ternyata saya ditipu. Gitu, dan semuanya bohong, dijanji-janjiin manis terus, dan saya selalu tidak meminta, selalu baik-baik, sabar, nggak pernah kasar, tapi selalu diiming-iming, tapi tidak berangkat sampai sekarang. Klien kami selalu diiming-imingkan untuk di reschedule sampai sudah dikasih koper dan aksesoris lainnya, namun sampai sekarang tidak diberangkatkan juga. Menghimbau kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, inilah momen untuk bebenah diri, bebenah instansi dalam hal pendaftaran penyelenggara umroh diperketat, seleksinya persyaratan-persyaratannya diperkuat, dan pengawasannya juga diperkuat. Kasus ini kini ditangani Polda Metro Jaya. Polisi kini mendalami adanya modus lain yang dilakukan pelaku, termasuk mengungkap aliran uang dan memeriksa maskapai penerbangan yang diduga bekerja sama untuk pengadaan tiket yang ternyata sudah tidak bisa digunakan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana proses penyelidikan yang kini tengah berlangsung? Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Val, selain mengiming-imingi korban dengan tiket gratis, polisi juga menyelidiki modus lain yang dilakukan tersangka. Nah, apa saja temuan penyidik soal modus penipuan pelaku ini yang saat ini sudah berlangsung penyidikannya di Polda Metro Jaya?
Iya, Radi dan juga saudara, sebenarnya ada 3 modus penipuan dari penyelenggara travel agent dari PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri kepada ratusan jemaah yang kemudian sudah mendaftarkan diri di situ. 3 modus itu diantaranya selain adanya memberikan tiket gratis 1, beli 9 gratis 1 kepada jemaah begitu ya. Ada juga cashback senilai Rp2.500.000 jika mereka bisa mengajak 9 orang yang mengikuti ataupun yang mendaftar pada PT Naila ini. Kemudian memberikan paket tur religi selama 15 hari di Dubai dengan harga kisaran di antara 30 sampai 38 juta rupiah yang termasuk juga sudah ibadah umroh di dalamnya. Dan yang modus paling baru yang saat ini juga masih didalami oleh tim penyidik begitu ya, ini ada penghidupan kembali tiket penerbangan pesawat yang sebelumnya telah hangus dengan menambahkan sejumlah uang. Nah, teknisnya ini para jemaah yang mendaftarkan ini diminta untuk membayar pajak atau teks senilai Rp2.500.000 sebagai cara untuk bisa mengaktifkan kembali tiket pesawat yang sebelumnya telah hangus. Sehingga dengan modus yang dinilai baru ini, penyidik ini akan memanggil salah satu pihak maskapai yang diduga bekerja sama atau terlibat dalam kasus ini. Setidaknya Radi dan juga saudara, dari kasus ini polisi telah menangkap 3 orang pelaku, di mana 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri, 1 yang bernama Mahfudz Abdullah ini merupakan residivis, kemudian Halijah Amin dan juga Hermansyah ini merupakan direktur dari PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri. Ketiganya ini dikenakan termasuk juga pasal berat begitu ya, lantaran salah satu diantaranya merupakan residivis ini dengan pasal 126 terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang terakhir utamanya khusus kepada Mahfudz Abdullah ini akan dikenakan pasal KUHP nomor atau pasal 486 KUHP tentang perulangan tindak pidana yang mana ia merupakan residivis dan dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Radi. Ya. Lalu yang penting juga soal biasanya tuntutan ganti rugi dari para calon jemaah yang tertipu ini. Sejauh ini sudah ada tuntutan ganti rugi yang dilayangkan pihak korban? Seperti apa nanti proses ganti ruginya jika memang ada mekanisme seperti ini, Valen? Iya, Radi dan juga saudara, tentu dengan terkait pergantian rugi dari jemaah ini, tentu polisi atau tim penyidik ini memastikan berapa kerugian yang ditaksir dari jemaah ataupun juga kerugian terkait dana yang digelapkan oleh travel agent dari PT NSWM ini. Nah, sebelumnya ini kan ada juga nih Polda Metro Jaya ini mendirikan posko aduan yang mana ini mempersilahkan masyarakat yang diduga ini menjadi korban penipuan travel agent ini, dan kemarin juga baru saja dirilis dari Kasubdit Keamanan Negara Dirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Joko Dwi Harsono bahwa dari 500 korban yang diduga menjadi korban dari kasus penipuan ini, setidaknya baru 13 laporan polisi yang sampai dari posko pengaduan itu. Sehingga kalau misalnya kita melihat dari 2 jenis penipuan yang dilakukan oleh PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri ini, setidaknya ada 2 jenis yang dilakukan. Pertama, ini korban sudah diberangkatkan kemudian ditelantarkan di di Mekah Arab Saudi setelah melakukan ibadah umroh begitu. Kemudian penipuan yang kedua ini jenisnya ada beberapa korban yang kemudian tidak jadi diberangkatkan, di mana uangnya sudah dibayarkan seluruhnya tapi diduga ini dilakukan atau digunakan untuk membayar atau membeli aset bagi PT Naila itu sendiri. Nah, jika memang nanti ada permintaan ganti rugi daripada jemaah yang menjadi korban ini, tentu aset inilah yang nantinya akan dihitung, kemudian jumlahnya apakah bisa untuk menjadi membayar kerugian daripada para jemaah umroh ini. Tapi tentu ini semua harus dihitung secara berkala berdasarkan penyelidikan atau penyidikan yang saat ini sedang berlangsung, karena pada dasarnya ini polisi juga mengenakan dugaan pasal tindak pidana pencucian uang dari para tersangka selaku yang terlibat dari PT NSWM ini. Polisi sementara ini membuka posko aduan berupa hotline begitu ya, yang ada di nomor 081-281-71998. Ini tidak hanya terbuka bagi para jemaah yang menjadi korban penipuan PT Naila Syafa'ah Wisata Mandiri yang ada di sekitaran DKI Jakarta dan sekitarnya, tapi juga jemaah lainnya yang merasa
dirinya tertipu begitu ya, atau curiga terhadap sejumlah penyelenggara wisata ataupun juga ibadah haji dan umroh dengan para penyelenggaranya ini. Nah, mungkin dari kasus ini ada sejumlah hal yang patut menjadi catatan bagi sejumlah pihak. Jika memang pihak kepolisian ini sudah menerbitkan satuan tugas anti mafia umroh, kemudian juga catatan kepada pemerintah melalui Kemenak ini bagaimana pemerintah kemudian mendata kembali agen-agen wisata, travel, penyelenggara haji dan umroh supaya tidak terjadi penipuan kembali kepada para jemaah yang sebenarnya bertujuan untuk ibadah. Karena Radi dan juga saudara, untuk korban penipuan travel haji dan umroh ini diduga ini terus bertambah setiap tahunnya, apalagi saat ini kita telah terbebas dari pandemi begitu ya. Di masa endemi ini banyak sekali masyarakat yang menginginkan untuk beribadah, utamanya dalam melakukan ibadah umroh dan juga haji. Radi. Ya, diharapkan masyarakat lebih jeli lagi, lebih bijak lagi dalam memilih travel umroh atau haji untuk ke depannya agar tidak terjadi seperti ini lagi. Baik, terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.